Penyakit mahasiswa tuh biasanya dia udah tahu mau nulis, dia udah tahu nih goals-nya nulis apa gitu, misal nulis artikel atau esai gitu, tapi dia tuh stagnan di situ-situ aja. Itu penyakit mahasiswa tuh gitu. Padahal kan satu karya tulis yang selesai gini, suatu tulisan yang bagus adalah suatu tulisan yang selesai. Iya. Nah itu penyakitnya di situ, dia tuh nggak mampu menyelesaikan hal tersebut gitu. Hi there, welcome to our podcast seru bersama Sekolah Kader Bangsa. Right now. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sekolah Kader Bangsa bersama aku Najwa Saleha. Kali ini aku nggak sendirian, aku kedatangan narasumber yang super duper keren banget. Siapa lagi bukan Kak Nurjaya. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya Kak, boleh dong perkenalan diri dulu gitu, disapa dulu teman-teman yang ada di rumah gitu ya, yang lagi nonton podcastnya kita. Oke, halo teman-teman semua, yang mana nih? Yang tengah kali ya. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nurjaya, saya mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019 dan saya berasal dari Tangerang. Itu kali cukup ya? Iya. Oke, jadi buat informasi juga nih buat teman-teman gitu, Kak Nurjaya ini merupakan Mawapres Nasional tahun 2022 kemarin. Sebagai Mawapres nih Kak, boleh nggak sih di-spill sedikit gitu kesibukan akhir-akhir itu apa aja gitu? Oke, mungkin agak koreksi dikit ya. Sebenarnya aku bukan Mawapres utama nasional. Aku kemarin dapat predikat Most Inspiring Student gitu di Mawapres Nasional. Kalau untuk ngomongin kesibukan saat ini, aku masih sibuk skripsian karena tadi aku masih mahasiswa dan angkatan 2019. Nggak usah disebutin kali ya semesternya, udah tahu kali. Nah itu kesibukan akhir-akhir ini skripsian aja, terus kemudian sambil mungkin ngembangin skill kali ya, kayak dengan nonton video atau ikut bootcamp kayak gitu-gitu biar lebih skillnya tuh lebih banyak lagi gitu. Wah, ya tadi ngomongin juga semester akhir nih, itu kan juga skripsi dan juga karya ilmiah gitu ya. Nah ini tuh cocok banget nih sama tema podcast kita kali ini, yang mana tema kita kali ini tuh membahas tentang karya ilmiah gitu. Nah, ya kita sebagai mahasiswa tahu lah ya kayak gitu, karya ilmiah tuh pasti bersinggungan banget dan sangat relevan banget sama kita mahasiswa itu, apalagi tadi deskripsi, gak cuma skripsi aja sih benernya, tugas-tugas juga kan berhubungan juga sama karya ilmiah gitu ya, beberapa tugas gitu ya. Nah, dan juga di jurusan aku di pendidikan luar sekolah itu juga sebenarnya ada kelas karya tulis gitu. Nah, mumpung banget nih jadi moderator di sini dan mewawancarai Kak Nurjaya gitu, aku mau ada banyak pertanyaan gitu seputar dengan karya ilmiah gitu ya Kak. Tapi sebelum membahas lebih lanjut nih, boleh nggak sih dijelasin dulu gitu ke teman-teman sebenarnya karya ilmiah itu apa dan apa sih bedanya sama karya-karya lain kiranya? Oke, sebenarnya kalau ngomongin karya tulis ini lumayan berat ya. Maksudnya FYI aja teman-teman, aku bukan seorang yang expert banget gitu di bidang karya tulis ilmiah. Jadi ini bisa benar, bisa juga salah. Kalau salah mungkin tolong koreksi, kalian ini akan diupload ke YouTube kayaknya. Yeah. Bisa tulis kalau komentar aja kalau salah gitu. Kalau benar ya ambil benernya aja. Nah, ngomongin karya tulis ilmiah, kalau kita ngelihat dari suku katanya, karya tulis ilmiah kan berangkat dari 3 suku kata. Ada karya, ada tulis, ada ilmiah. Karya itu kan sesuatu yang kita buat, sesuatu yang orang buat berdasarkan ya kegiatan memproduksi gitu. Kalau tulis itu kan berangkat dari hasil sesuatu karya atau yang ditulis. Ilmiah itu berdasarkan keilmuan, memiliki keilmuan. Jadi kalau misal singkatnya, kalau kita ngomongin karya tulis ilmiah berarti sesuatu karya yang dihasilkan oleh seseorang dan berdasarkan keilmuannya gitu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam satu karya tulis ilmiah. Sesimpel kayak kita nulis itu harus objektif, harus berdasarkan fakta kayak gitu. Nggak bisa kita nulis karya tulis ilmiah kemudian kita bercerita dengan bebas berdasarkan opini kita, itu nggak bisa gitu. Jadi emang harus benar-benar kita mempelajari dulu nih karya tulis ilmiah itu kayak gimana sih, konsep kaidah keilmiahan itu seperti apa sih gitu, baru kita bisa nulis karya tulis ilmiah kayak gitu. Oke, jadi itu tadi pengantar gitu ya buat teman-teman sekalian tentang karya tulis ilmiah gitu. Nah sebenarnya seberapa penting sih Kak karya tulis ilmiah gitu buat kita para mahasiswa gitu?
Menurut aku sih penting banget ya teman-teman semua kita mempelajari karya tulis ilmiah. Tadi juga kayaknya udah disebutin gitu, sebagai mahasiswa kita tuh dituntut untuk bisa nulis karya tulis ilmiah. Sesimpel ketika kita tadi nulis tugas gitu Iya, kan. tugas ya benar. Kayak teman-teman aku yakin banget gitu di prodi apapun ada praktikum, ya nggak sih? Benar, ya. Nah di praktikum itu pasti menggunakan kaidah karya tulis ilmiah gitu. Nggak bisa nih kita ketika nulis nulis hasil praktikum gitu kita nggak bisa gitu yang ngalor ngidul gitu kan. Kita harus benar-benar berdasarkan fakta, kita harus benar-benar berdasarkan hasil eksperimen kita gitu. Nah itu sekecil itu sangat bermanfaat gitu. Tapi kalau kita ngelihat skop yang lebih besar lagi, kalau kita udah belajar karya tulis ilmiah misal sedari maba gitu, itu akan sangat bermanfaat gitu ketika teman-teman misalnya udah fokus di karya tulis ilmiah, kemudian kalian tuh akan lebih mudah lagi ketika menyusun tugas akhir. Salah satunya tadi skripsi. Karena kalau misalkan kita ngomongin skripsi, tesis atau disertasi itu juga basic dasarnya dari karya tulis ilmiah gitu. Jadi sangat bermanfaat gitu dan harus dipelajari gitu oleh mahasiswa walaupun tidak begitu mendalam, minimal tahu konsep dasar dari karya tulis ilmiah itu seperti apa. Bener banget. Tadi juga kan disebutkan bahwa penulisan karya ilmiah itu nggak bisa sembarangan gitu ya, nggak bisa yang ya berdasarkan opini aja ataupun ngalor ngidul segala macam gitu. Nah, untuk langkah-langkah dalam penulisannya sendiri nih Kak, sebenarnya apa sih langkah-langkahnya dalam menulis karya ilmiah? Sebenarnya kalau ketika nulis karya tulis ilmiah setiap orang tuh beda gitu langkah-langkahnya ya. Tapi kalau yang aku biasa lakukan, kita harus tentuin dulu nih tujuan kita nulis tuh apa sih gitu kan. Karena kan orang nulis nih tujuannya banyak, entah itu pertama untuk kompetisi, entah itu kedua untuk jurnal ilmiah, entah itu untuk tadi praktikum, tugas, entah itu untuk publikasi dan seterusnya gitu banyak. Kita bisa tentuin dulu tujuan nulis itu apa, karena buat salah satu motivasi juga biar kita tuh nggak stagnan nulisnya gitu, nggak di situ-situ aja, biar kita segera selesai juga nih karena udah ada tujuan, udah paham nih kedepannya mau gimana gitu. Nah kemudian setelah tahu tujuannya, kita bisa ambil topiknya apa. Misal topik kan banyak, luas sekali gitu, ada tentang lingkungan, sosial, atau yang lagi sekarang ngetren banget tentang IE, itu juga bisa ngomongin atau kita bisa bahas berdasarkan keilmuan atau berdasarkan dengan kaidah keilmiahan gitu, agar orang itu ketika kita nulis lebih percaya gitu, emang benar adanya, faktanya ada, datanya ada gitu kan, jadi kan jelas ya. Kemudian setelah kita tahu nih topiknya apa, udah ngomongin topiknya, kita bisa bikin outline dulu. Karena kan kalau kita ngelihat dari struktur karya tulis ilmiah itu kan banyak bentuknya. Karya tulis ilmiah itu kayak bisa essay aja yang simple, yang kayak 3-7 halaman itu bisa dikatakan karya tulis ilmiah. Kemudian ada juga karya tulis ilmiah yang memang bentuknya kayak per bab gitu. Ada yang bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodenya gimana, bab 4 itu ada pembahasan sampai ke penutup dan saran. Nah tapi kalau ngomongin karya tulis ilmiah sesimpel ada 3 sih minimal. Yang pertama ada pendahuluannya dulu, latar belakangnya apa, kemudian ada pembahasannya, dan ketiga penutup. Nah kita bisa cari tahu dulu nih, atau kita nulis dulu nih outline dari ketiganya itu apa. Kayak singkat-singkat aja gitu. Misal pendahuluan, aku mau bahas tentang bahaya plastik gitu di pendahuluan. Oke, di pendahuluan atau di latar belakang itu harus ada misal data plastik yang ada di Indonesia itu seberapa besar sih, kemudian bahaya plastik yang ada di Indonesia tuh segimana sih bahayanya plastik ini. Nah baru dari situ sehingga ketika mulai nulis yang secara keseluruhan itu udah jelas, udah paham gitu mau nulis apa, karena tadi di awal udah punya outline kayak gitu. Nah setelah udah punya outline ya udah kita nulis aja. Oke. Ini jadi dapat masukan baru nih gitu. Soalnya untuk aku sendiri kan juga beberapa tugas ada karya tulis ilmiah gitu ya Kak. Nah itu aku pribadi tuh nggak buat online, jadi langsung gitu. Lebih ke kalau di laptop kan gini ya, yang satu tuh kayak contohnya, yang satu tuh lembar kerja, lebih ke itu. Ternyata salah gitu, ternyata ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan gitu ya. Betul, penting banget sih outline biar kita tuh juga nggak kemana-mana gitu, karena kita udah nentuin batas-batas apa yang harus ditulis, apa yang nggak harus ditulis, sehingga ketika kita nulis ya udah fokus aja ke apa-apa yang udah ada kita susun di awal gitu. Nah, yang jadi tadi ada 3 poin gitu ya Kak, tentang tujuan, topik sama outline yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Betul. Nah, kalau hal-hal yang perlu diperhatikan dari mahasiswanya sendiri nih Kak, dalam penulisan karya tulis ilmiah itu apa ya? Sebenarnya sama sih kayak yang tadi ya, kita harus benar-benar ngikutin kaidah keilmiahan, kayak
berdasarkan fakta, nggak boleh kita ngasih opini. Even kita ngasih opini pun harus ada argumen yang memperkuatnya, kayak referensinya gitu, harus punya dasar teori juga. Dan mungkin ini sih penyakit mahasiswa tuh biasanya dia udah tahu mau nulis, dia udah tahu nih goalsnya nulis apa gitu, misal nulis artikel atau essay gitu, tapi dia tuh stagnan di situ-situ aja. Itu penyakit mahasiswa tuh gitu. Padahal kan satu karya tulis yang selesai gini, suatu tulisan yang bagus adalah suatu tulisan yang selesai. Iya. Nah itu penyakitnya di situ, dia tuh nggak mampu menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kalian, misalnya teman-teman siapapun itu di rumah atau dimanapun, kalau misalkan kalau udah mulai nulis, ya udah tulis aja dulu dengan menggunakan tadi guideline yang udah dibuat. Kemudian stagnan, kalian bisa kasih waktu misal kayak 30 menit buat kalian untuk nulis, ya udah tulis aja apapun itu sampai dengan selesai, dan setelah itu baru kalian koreksi. Kalau jelek itu nggak masalah, karena itu sudah seharusnya jelek gitu, karena udah masih pertama kali nulis gitu. Kecuali kalian udah yang sering banget nulis gitu kan, misal udah punya banyak hasil karya tulis ilmiah, boleh kalian sembari ngoreksi gitu. Tapi kalau misal masih awal banget, kalian bisa nulis dulu aja sampai emang bener-bener selesai, baru kalian koreksi, revisi, dan sehingga kalian bisa puas gitu, oh tulisan aku udah bagus kayak gitu. Oke. Dan gini Kak, itu tadi kan berarti ada kemauan dari mahasiswanya, dari diri kita sendiri gitu ya, untuk memulai menulis dan menyelesaikan tulisan kita gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak kayak cara atau upaya biar mahasiswa tuh tertarik gitu untuk menyelesaikan tulisannya itu? Karena kan beberapa ada yang ya udah karena udah stagnan atau udah kehabisan ide terus ditinggal gitu tulisannya. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak upaya atau cara biar mereka tuh bisa lanjut? Sebenarnya nggak ada cara khusus selain kita balik lagi di awal. Kita udah nentuin tujuan kita. Nah misal gini, aku misal mau ikut kompetisi A gitu kan. Nah karena aku udah tahu nih deadline-nya kapan, harus ngumpulinnya kapan, maka aku harus selesai di waktu yang sudah ditentukan tadi gitu. Karena nggak mungkin aku ngelewatin batas di waktu yang sudah ditentukan, karena itu bisa jadi aku di blacklist atau nggak jadi join kompetisinya gitu. Nah kalau aku sendiri motivasi terbesar ketika nulis itu justru aku bukan orang yang senang banget nulis gitu. Justru aku senang dari hal-hal apa yang aku dapatkan ketika aku udah nulis. Salah satunya adalah kalau sekarang itu aku senang banget nulis essay ilmiah itu karena aku senang traveling, senang jalan-jalan. Iya. Terakhir aku kemarin baru banget ya ke Bali. Itu kan ya. itu aku seneng banget gitu bisa traveling ke Bali dengan pendanaan dari fakultas gitu kan, melalui karya tulis yang aku buat. Karena kalau misalkan aku nggak buat karya tulis ilmiah, mana mungkin aku bisa jalan-jalan sampai ke sana gitu kan. Itu sih sangat bermanfaat ketika kita sudah tahu tujuan kita di awal kayak gitu. Oke, nah ini berarti ada nih masukan buat teman-teman sekalian yang kiranya udah sempat nulis nih tapi terhenti gitu kan. Kalian harus perlu banget tentuin tujuan di awal. Betul. Gitu ya Kak, biar selesai tulisannya. Oke, nah untuk lanjut nih Kak, gimana sih cara mempublikasikan karya ilmiah gitu untuk kita mahasiswa? Secara kan pasti banyak banget kebingungan, apalagi khususnya buat aku ya Kak, aku di angkatan 22 ini kan masih baru gitu. Nah masih bingung nih, cara publikasinya tuh bagaimana sih gitu tentang tulisan kita. Kalau publikasi ilmiah mungkin bisa lihat skopnya dulu kali ya, mau publikasinya tuh nasional kah atau internasional kah, karena kalau publikasi ini cuma 2 itu aja pilihannya. Nah kalau di nasional ada yang namanya Sinta, kalian bisa upload jurnal itu di webnya Sinta gitu, namanya emang Sinta gitu, benar-benar Sinta gitu. Jadi kalian pilih topik yang ada di Sinta itu yang relevan dengan keilmuan kalian atau yang relevan dengan tulisan kalian. Jangan sampai misal di Sintanya tuh jurnal tentang lingkungan gitu, tapi kalian uploadnya tentang sosial kayak gitu, atau tentang kemanusiaan, itu kan agak nggak relate ya. Jadi nggak semua jurnal yang kita upload ke Sinta itu akan dipublikasikan, karena kan ada proses seleksi, ada review dan seterusnya gitu. Jadi emang benar-benar harus sesuai dengan topik yang kalian bawakan. Itu Sinta. Pertama Sinta. Bisa juga kalian publikasi ilmiah itu melalui ESSN juga bisa. Kemudian kalau yang internasional itu ada yang namanya kayak bisa Scopus, bisa 2IG dan seterusnya, banyak lagi kalau internasional. Dan reviewnya juga lumayan lebih complicated dibandingkan dengan Sinta. Atau kalau yang lebih sederhana itu biasanya dengan kalian mengikuti conference. Mungkin orang-orang juga udah familiar dengan conference. Nah conference ini kita
pertama nulis karya tulis ilmiah, biasanya ada reviewnya juga sampai karya kita tuh benar-benar layak untuk masuk ke conference. Nah setelah karya kita selesai, nanti akan ada hari di mana kalian harus mempresentasikan karya tulis kalian di banyak akademisi gitu kan. Karena kalau conference tuh orangnya biasanya udah expert di bidang keilmuan tersebut gitu kan. Karena emang kalaupun conference itu pasti udah spesifik ilmuannya. Misal kalau di teknik itu ada engineering international conference yang bahasa emang tentang keteknikan kayak gitu. Nah setelah itu ada conference juga ada nasional, ada internasional, jadi bisa pilih aja mau bidang apa. Nah biasanya setelah beberapa bulan kemudian setelah conference itu karya kalian akan dipublikasikan, tapi bukan jurnal kalau conference outputnya. Kalau conference itu outputnya di proceeding, tapi proceeding juga tetap kok kalian bisa akses, kalian bisa misal teman-teman kalian minta tulisan kalian bisa kirim aja linknya karena udah masuk ke Google Scholar, bisa masuk ke web jurnal lainnya atau bisa diakses di internet kayak gitu. Oke. Jadi dapat apa ya pengetahuan baru nih tentang publikasi gitu karena emang buat aku masih baru banget dan masih awam banget tentang publikasi nih Kak. Nah, gimana cara untuk menciptakan branding gitu melalui karya ilmiah Kak? Buat mahasiswa. Sebenarnya branding di karya tulis ilmiah itu penting nggak penting ya. Maksudnya kayak setiap mahasiswa tuh nggak harus gitu punya branding di keilmiahan gitu. Mungkin ada orang yang fokusnya di keolahragaan, itu penting nggak sih mereka punya branding di keilmiahan? Nggak juga kan. Atau mungkin mereka punya fokus di public speaker atau public speaking gitu. Mereka penting nggak punya branding di karya tulis ilmiah? Nggak juga. Atau mungkin yang aktivis juga nggak penting-penting banget gitu untuk membranding dirinya bahwa dirinya bisa nulis karya tulis ilmiah gitu. Karena kalau karya tulis ilmiah itu bukan soal branding tapi soal kemampuan dia menulis gitu kan. Nah misal ngomongin tadi branding di mahasiswa, kalau misal ada mahasiswa olahraga, mereka penting nggak sih di karya tulis ilmiah? Yang nggak penting dong, lebih penting mereka itu mengembangkan skillnya di bidang olahragaan biar skillnya lebih mumpuni, biar ketika misalnya biar lebih expert lagi gitu, biar misalnya ketika kompetisi juga mereka kan ngandelin fisik dan skill dan kemampuannya gitu kan. Ketika kompetisi pun mereka nggak ngomongin kemampuan karya tulis ilmiahnya gitu. Nah tapi kemudian gini ada pertanyaan, berarti nggak perlu dong seorang mahasiswa olahraga mempelajari karya tulis ilmiah gitu? Nggak juga, karena gimana pun kalau misalkan kalian masih menjadi mahasiswa itu akan sangat penting mempelajari karya tulis ilmiah karena tadi skripsi kalian, tugas kalian yang praktikum tadi itu tetap menggunakan kaidah karya tulis ilmiah. Nah kemudian bagi aku penting gak sih? Nah kalau bagi aku baru penting. Kenapa? Karena orang itu kenal aku Nurjaya itu ya sebagai seorang yang misalnya juara dalam kompetisi atau tadi sebutkan Mawapres yang basically emang di dalamnya itu ada seleksi karya tulis ilmiah di dalamnya. Berarti orang tuh udah tahu Nurjaya itu emang fokusnya di karya tulis ilmiah. Itu baru penting gitu kan. Nah jadi kalau ngomongin branding di karya tulis ilmiah ya tadi penting nggak penting tergantung orangnya dulu. Karena kalau branding ya tergantung si orang ini mau membawa kemana arah dia membranding dirinya sendiri. Ya benar, setuju banget ya. Jadi untuk branding karya tulis ilmiah juga sesuai dengan kemampuan juga, terus sesuai dengan ya bidang-bidang ya minat dan bakat dia mau kemana. Nah motivasi yang diperlukan nih Kak untuk menciptakan sebuah karya tulis ilmiah. Ya memang tadi memang disebutkan bahwa untuk branding tuh nggak semua mahasiswa, tapi kan pasti juga harus ada motivasi gitu ya kalau misalnya mereka mau menulis karya tulis ilmiah. Nah, motivasi mahasiswa tuh gimana? Tadi sih kalau ngomongin motivasi berarti kita balik lagi ke tujuan awal. Kita tujuannya apa buat nulis karya tulis ilmiah? Nah, kalau mahasiswa, kenapa kalian harus banget nih mempelajari karya tulis ilmiah? Karena kalian perlu gitu. Karena kalian perlu untuk laporan praktikum kalian, atau juga mungkin ada kalian nih di beberapa di antara kalian yang udah bikin produk-produk kayak misal udah bikin prototipe atau udah bikin produk yang itu udah bermanfaat buat masyarakat gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin karya tulis ilmiah penting lagi nggak sih buat orang yang udah bikin produk dan udah bermanfaat kemudian buat karya tulis sebenarnya ya nggak penting-penting banget gitu kan, tapi akan lebih bagus lagi kalau dibuat karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena tulisan kalian itu akan menjadi referensi penulis-penulis lain sehingga akan ada potensi pengembangan dari produk yang kalian buat. Nah kayak gitu. Nah lagi-lagi ngomongin tadi motivasi. Kalau motivasi kita sebagai mahasiswa,
kita tahu dong ke depan tuh akan ada apa. Misal aku semester 8, oh aku ada skripsi yang harus diselesaikan, yang mana skripsi itu menggunakan kaidah karya tulis ilmiah, yang mana ditulisnya kita nggak bisa beropini dengan bebas, kita nggak bisa tadi yang ngalor ngidul, kita nggak bisa juga karya tulis skripsi kita tuh dibuat berdasarkan opini kita gitu kan. Harus benar-benar berdasarkan fakta, harus benar-benar ngomongin objektivitas, harus benar-benar argumennya tuh jelas, sumbernya dari mana. Nah, oleh karena itu tadi penting banget kita belajar karya tulis ilmiah itu untuk skripsi kita, untuk laporan praktikum kita, untuk ya apapun itu. Atau ada juga mungkin yang ingin lanjut S2 gitu kan, pasti nggak jauh-jauh ngomongin karya tulis ilmiah kayak gitu. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang karya tulis ilmiah itu memang benar-benar apa ya, seru banget sebenarnya untuk didiskusikan gitu ya, apalagi buat kita para mahasiswa yang sering banget terlibat sama karya tulis ilmiah gitu ya Pak. Dan di akhir nanti pun juga untuk skripsi juga semua mahasiswa kan pasti skripsi ya Pak, untuk S1-nya gitu, pasti juga terlibat dengan karya ilmiah gitu. Nah itu tadi merupakan podcast seru kita, podcast tentang karya tulis ilmiah, mulai dari tadi pengertian, terus ada motivasi, ada langkah-langkah nih yang perlu ditempuh gitu oleh mahasiswa untuk menyusun karya tulis ilmiah gitu. Nah, sebelum diakhiri nih Kak, beri closing statement dong gitu buat teman-teman. Mungkin closing statement dari aku, teman-teman, ketika kalian nulis, kalian tadi harus set goals dulu. Kalian nulis nih buat apa sih? Kalian nulis karya tulis ilmiah tuh buat apa gitu. Misal kalau kalian mau publikasi jurnal ilmiah, berarti kalian bisa fokus nih mau jurnal apa yang kalian akan ambil gitu kan, karena jurnal ilmiah juga banyak bentuknya, topik apa yang kalian akan bahas di situ. Kemudian kalau udah masuk ke sana, udah masuk ke tujuannya udah jelas, kalian bisa lanjut lagi ke berikutnya, topik apa. Terus kalian bisa tuh tadi aku bilang tadi ya, suatu karya tulis yang bagus itu adalah karya tulis yang selesai. Jadi kalau kalian udah stagnan di pertengahan kalian nulis, kalian bisa balik lagi ke motivasi tadi. Kalian benar-benar harus selesaikan itu, karena kalau nggak selesai ya sayang banget nggak sih, masih nggak selesai kayak gitu. Apalagi buat mahasiswa. Sebenarnya kalau ngelihat orang lain gitu ya, ada tadi penting nggak penting gitu. Tapi kalau misalkan buat kalian yang emang udah dari awal, dari maba banget nih, udah nulis karya tulis ilmiah, kalian bisa banget kembangin bakat kalian melalui karya tulis ilmiah itu. Karena banyak banget yang akan kita dapatkan melalui karya tulis ilmiah. Misal yang aku rasakan hingga saat ini gitu ya, aku dengan karya tulis ilmiah itu aku banyak mendapatkan relasi gitu kan, melalui lomba-lomba, melalui kompetisi-kompetisi. Aku kenal mahasiswa dari berbagai kampus, misalnya ada dari Pontianak, ada dari NTT, ada dari Bali, ada dari Aceh dan seterusnya. Kita bisa kenal mahasiswa dari Sabang sama Merauke dengan kita berkompetisi melalui karya tulis ilmiah. Kita juga kalau misal udah expert banget nih, kayak sekali 2 kali gagal di kompetisi di karya tulis ilmiah itu nggak apa-apa, sesuatu hal yang wajar. Tapi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, aku yakin banget kalian akan menemukan di mana kalian tuh tahu gitu, oh cara juara atau cara menang di kompetisi karya tulis itu seperti ini loh. Nah, output dari menang tadi kita akan mendapatkan uang gitu kan, bener nggak sih? Nah di situ juga ya sebagai anak kos itu akan sangat bermanfaat buat kita gitu kan. Nah setelah itu atau apa lagi ya, banyak banget tadi kita bisa jalan-jalan gratis juga melalui kita kompetisi karya tulis ilmiah. Kita juga bisa ketika kita misal fokus karya tulis ilmiahnya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, kayak misal kita join PKM juga kan salah satu karya tulis ilmiah ya. Nah dengan PKM terus kalian mendapatkan gold medal atau medali dan seterusnya atau kompetisi lainnya yang serupa, kalian juga akan mendapatkan pengakuan yang mana orang tuh akan mengenal, oh si A ini juara karya tulis ilmiah, yang mana outputnya juga kalau kata temen aku namanya tuh Ilham Muhammad ya, dia temen aku sekaligus juga yang sering banget ngasih motivasi ke aku, dia mau Persatu Nasional. Dia menyebutkan bahwasanya kalau emang kita udah fokus ke karya tulis ilmiah dan udah mendapatkan beberapa pengakuan, ketika kita mau apply kayak beasiswa S2 misalnya LPDP, itu akan lebih mudah teman-teman, karena kita udah punya pengakuan, kita udah bisa jadi kayak kalau juri tuh atau kalau jurinya mau verifikasi berkas tuh, oh udah jelas nih, udah ada hasil karyanya, ada sertifikat juaranya dan seterusnya. Jadi ketika kita mau S2 itu akan lebih mudah gitu, karena tadi kita udah punya pengakuan dan lain sebagainya. Nah mungkin itu ya dari aku. Ini panjang banget jadi closing statement-nya. Gak apa ya.
Mungkin seperti ya teman-teman semua, ngomongin karya tulis ilmiah, kita balik lagi ke tujuan awal, kita mau ngapain sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kayak gitu. Bener banget. Jadi yang perlu di-highlight lagi itu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Tulisan yang udah kita mulai haruslah diselesaikan gitu. Khususnya kayak mahasiswa-mahasiswa yang skripsian nih ya. Betul. Karena banyak banget mahasiswa skripsian yang ya udah banyak kesibukan gitu ya, jadi tulisannya ditinggal gitu. Iya benar. Sehingga dia kadang lupa gitu sama skripsinya. Nah itu kalau udah lupa gitu kita harus balik lagi ke tujuan awal gitu. Kenapa aku nulis karya tulisnya? Oh biar aku lulus. Jadi dia ya udah semangat lagi gitu buat nulis. Benar banget. Oke, cukup di situ aja podcast kita kali ini, keseruan kita kali ini. Aku yakin apa yang tadi disampaikan oleh Kak Nurjaya sangat amat bermanfaat juga, khususnya buat aku dan juga buat teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.